Setiap Piala Dunia selalu ada tim yang dipermalukan dan berakhir di posisi terakhir. Jadi di video ini kita akan lihat tim terburuk dari setiap 10 Piala Dunia terakhir, dari 86 sampai 2022. Mereka adalah tim nasional yang kalah 8-0 dari Jerman, 7-0 dari Portugal, 6-1 dari Inggris, dan banyak lagi. Jadi mari kita mulai dari 1986. Dan di tahun itu yang diselenggarakan di Meksiko, ada tim dari Amerika Utara yang bermain untuk pertama kali, Kanada. Kanada berhasil ke sana dengan memenangkan turnamen CONCACAF tahun sebelumnya dan pergi ke Piala Dunia pertamanya. Ada harapan untuk penampilan yang bagus, tapi di babak grup ada juga Hungaria, Prancis, dan Uni Soviet. Lihat grup ini. Jadi di pertandingan pertama mereka kalah dari Prancis 1-0, di yang kedua melawan Hungaria skor 2-0, dan pertandingan terakhir melawan Uni Soviet. Jadi mereka kalah lagi. Dalam 3 pertandingan, Kanada kalah 3 kali, tidak mencetak gol dan kebobolan 5. Kampanye 1986. Setelah itu, mereka baru kembali ke Piala Dunia bertahun-tahun kemudian. Kita akan sampai ke sana nanti. Sekarang lanjut ke piala berikutnya, kita tiba di 1990 yang digelar di Italia. Dan jika Kanada tidak tampil baik pada 1986, pada 1990 giliran Amerika Serikat yang kalah di ketiga pertandingan. Tapi mereka bukan yang terburuk. Di tahun itu ada tim yang tampil hanya sekali di Piala Dunia sepanjang sejarah, Uni Emirat Arab. Tim ini berasal dari negara tempat Dubai dan Abu Dhabi berada dan dilatih oleh pelatih legendaris. Mereka lolos dengan dilatih oleh Zagallo dan kemudian oleh Pereira, pelatih yang nantinya akan menang di piala berikutnya. Jadi undian dilakukan dan UAE ditempatkan di grup bersama Jerman, Yugoslavia, dan Kolombia. Akan sangat sulit, tapi mereka bisa memberikan kejutan. Namun harapan itu cepat memudar, karena di pertandingan pertama mereka kalah dari Kolombia 2-0. Itu seharusnya pertandingan untuk mendapatkan beberapa poin, tapi sudah berakhir. Lalu di pertandingan berikutnya melawan Jerman, tidak ada kesempatan. Mereka menderita kekalahan 5-1. Jadi sekarang mereka hampir pasti tersingkir. Dan di pertandingan terakhir melawan Yugoslavia, lagi-lagi kekalahan besar, 4-1. UAE meninggalkan piala dengan hanya 2 gol dicetak dan 11 kebobolan. Selisih gol negatif 9. Itu sangat buruk, tapi di video ini kita akan lihat tim nasional yang jauh lebih buruk. Jadi sekarang mari kita lanjut ke piala berikutnya. Edisi 1994 yang digelar di Amerika Serikat. Kali ini ASN tampil jauh lebih baik sampai babak 18 besar. Dan di tahun itu juga ada negara yang bermain untuk pertama kali, Yunani. Yunani belum pernah bermain sebelumnya, tapi lolos dengan pelatih berpengalaman, Alketas. Itu bukan tim dengan pemain terkenal, semuanya bermain di Liga Yunani sendiri. Lalu dilakukan undian babak grup dan mereka ditempatkan di grup bersama Bulgaria, Nigeria, dan Argentinanya Maradona. Argentina adalah yang paling sulit, tapi melawan yang lain mereka bisa mencoba mendapatkan beberapa poin. Dan di pertandingan pertama mereka sudah menghadapi Argentina, yang saat itu menjadi runner-up. Jadi tidak ada kesempatan dan dipermalukan 4-0. Oh, dan di pertandingan ini juga Maradona mencetak gol terakhirnya di Piala Dunia. Jadi setelah itu mereka bisa mencoba menebusnya di pertandingan berikutnya melawan Bulgaria. Tapi mereka menderita kekalahan 4-0 lagi. Ya, 2 kekalahan beruntun. Dan akhirnya melawan Nigeria kekalahan lagi, 2-0. Dalam 3 pertandingan Yunani tidak mencetak 1 gol pun dan kebobolan 10. Menjadi tim terburuk tahun 1994. Dan setelah itu Piala Dunia berikutnya di 1998 digelar di Prancis dengan Amerika Serikat kembali bermain. Tapi jika mereka berhasil membuat Rumble 4 yang bagus, di 1998 tidak seperti itu. Tahun itu mereka dilatih oleh Steve Sampson dan memiliki pemain seperti nomor 10 Sepp Ramos, kiper Kasey Keller dari Leicester, penyerang Brian McBride, dan lain-lain. Lalu di babak grup mereka diundi bersama Iran, Yugoslavia, dan Jerman, berharap setidaknya menggulang kampanye sebelumnya. Tapi di pertandingan pertama mereka menghadapi Jerman dan memulai dengan kaki kiri, 2-0. Kalau mereka kalah di pertandingan berikutnya, berarti keluar, dan lawannya adalah Iran. Saat itu ketegangan antara kedua negara di luar sepak bola sedang tinggi. Jadi sebagai tanda perdamaian, ada pertukaran bunga mawar. Tapi di pertandingan, Iran yang keluar sebagai pemenang, menang 2-1. Amerika Serikat terkeluar. Lalu di pertandingan terakhir melawan Yugoslavia, mereka dikalahkan untuk kali ketiga. Dalam 3 pertandingan kalah semuanya dan berakhir dengan selisih gol -4. Tidak seburuk Yunani itu, tapi berakhir dengan kampanye terburuk tahun 1998. Tapi lihat, setelah penampilan buruk ini di Piala Dunia berikutnya di 2002, Amerika Serikat berhasil sampai babak perempat final. Mereka benar-benar bangkit kembali. Dan di tahun itu yang diselenggarakan di Korea Selatan dan Jepang, yang terburuk adalah tim yang menderita salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Negara itu ditempatkan di grup bersama Irlandia, Kamerun, dan Jerman. Arab Saudi. Tim Saudi sebelumnya sudah pernah lolos, sedang mengumpulkan pengalaman, dan punya segalanya untuk setidaknya coba mendapatkan beberapa poin. Tapi semuanya dimulai dengan cara yang sangat sulit, karena lawan pertama adalah tidak lain selain Jerman. Dan pertandingan ini tercatat dalam sejarah.
Jerman menang 8-0. Kekalahan terbesar di Piala Dunia dalam 20 tahun terakhir. 6 pemain berbeda mencetak gol dan Klose mencetak hat-trick. Sungguh aib. Lalu di pertandingan berikutnya melawan Kamerun, mereka tampil jauh lebih baik. Tapi Eto'o mencetak gol dan mereka kalah lagi. Sekarang hanya tersisa satu pertandingan, melawan Irlandia. Itu adalah pertandingan untuk menebus diri, tapi mereka menderita pukulan terakhir, 3-0. Dalam 3 pertandingan, Arab Saudi tidak mencetak 1 gol pun dan kebobolan 12. Sungguh kampanye yang mengerikan. Tapi tim Saudi tidak menyerah dan di 2006 bermain lagi. Kali ini jauh lebih baik, bahkan berhasil seri di 1 pertandingan. Jadi trofi untuk tim terburuk di Piala Dunia jatuh ke negara lain. Dan negara itu bahkan sudah mengganti namanya sejak saat itu, Serbia dan Montenegro. Dulu ada negara bernama Yugoslavia, tapi itu bubar dan hanya Serbia dan Montenegro yang tetap bersama, membentuk tim nasional mereka sendiri. Jadi di 2006 mereka tergabung di grup bersama Pantai Gadingnya Drogba, Belanda dengan Van Persie, dan Argentina yang memiliki tidak lain selain Lionel Messi muda. Akan sangat sulit, tapi di pertandingan pertama melawan Belanda, Serbia, dan Montenegro tidak menyerah begitu saja. Pertandingannya ketat, tapi kalah dengan 1 gol dari Robin. Itu bukan kekalahan yang memalukan, jadi di pertandingan berikutnya melawan Argentina mereka berharap bisa melawan. Namun semuanya tidak berjalan baik. Tim Serbia kebobolan 3 gol di babak pertama dan 3 lagi di babak kedua, termasuk gol Messi di Piala Dunia. Skor 6-0. Setelah aib ini, laga terakhir mereka melawan Pantai Gading dan semuanya dimulai dengan sangat baik, unggul 2-0, tetapi kemudian menderita kebangkitan lawan. Tim nasional Serbia dan Montenegro meninggalkan piala dengan 3 kekalahan, 2 gol dicetak, dan 10 kebobolan, yang terburuk tahun 2006. Sekarang mari kita lanjut ke piala berikutnya. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Dan di tahun itu, ada tim yang sangat unik yang bermain, Korea Utara. Ya, Korea Utara berhasil lolos, tapi di undian mereka kurang beruntung karena ditempatkan di grup yang sangat sulit bersama Brasil, Portugalnya Ronaldo, dan Pantai Gading lagi dengan Drogba. Dan pertandingan pertama adalah melawan Brasil. Teams, kayak wasting fingers akan ada penghinaan, ternyata tidak. Brasil hanya mencetak gol pembuka di babak kedua dengan tembakan dari Maicon yang entah bagaimana masuk. Hingga setelah Brasil mencetak gol kedua, yang tak terduga terjadi. Jonah mencetak gol. Ya, 2-1. Mereka membuat Brasil kesulitan. Jadi sekarang lawan berikutnya adalah Portugal, dan mereka bisa mencetak gol di sana juga. Tapi ternyata tidak seperti itu. Portugal mencetak 1 gol di babak pertama dan 6 di babak kedua. Korea Utara dihajar 7-0. 7. Sungguh menghancurkan moral mereka. Lalu di pertandingan terakhir melawan Pantai Gading, tidak ada kesempatan. 3-0. Korea Utara tersingkir dengan 3 kekalahan dari 3 pertandingan dan selisih gol negatif 11. Tim terburuk tahun 2010. Prestasi satu-satunya mereka adalah mencetak gol melawan Brasil. Dan bicara soal Brasil, sekarang mari kita ke 2014. Saat tim terburuk juga berasal dari grup Brasil. Grupnya adalah negara tuan rumah, Kroasia, Meksiko, dan Kamerun. Kamerun cukup berpengalaman, sudah pernah bermain di beberapa piala dunia, dan masih punya Samir dan Soul. Jadi di pertandingan pertama, Kamerun menghadapi Meksiko dan tampil cukup baik. Hanya kalah 1 gol yang dicetak di babak kedua. Sekarang pertandingan berikutnya melawan Kroasia dengan Modric dan Rakitic. Dan saat itulah mereka sadar bahwa ini tidak akan berakhir baik. Kamerun kebobolan 1 gol di babak pertama dan 3 gol di babak kedua. Skor akhir 4-0. Dan sekarang mereka hanya harus menghadapi 1 lawan lagi, tim tuan rumah Brasil. Jadi Neymar mencetak gol pertama, lalu Kamerun mengejutkan dengan menyamakan kedudukan. Tapi tak lama kemudian Neymar mencetak gol lagi, dan di babak kedua Brasil semakin memperlebar keunggulan 4-1. Dalam 3 pertandingan, Kamerun kebobolan 9 gol dan hanya mencetak 1 gol, berakhir dengan kampanye terburuk tahun 2014. Dan setelah itu, Kamerun tidak lolos ke piala berikutnya. Jadi prestasi menjadi tim terburuk jatuh ke negara lain. Dan pada Piala Dunia 2018 yang diadakan di Rusia, 2 tim bermain untuk pertama kalinya, Islandia dan Panama. Islandia tersingkir dengan cepat, tetapi setidaknya berhasil bermain imbang dalam 1 pertandingan. Panama buruk. Tim Panama diundi di grup bersama 2 raksasa, Inggris dan Belgia. Selain Tunisia, sangat sulit. Sampai-sampai tidak ada pemain Panama yang bermain di klub besar. Nomor 10 bermain untuk Deportivo La Coruña B, kiper bermain untuk Dinamo Bukares, dan nomor 9 bermain untuk tim Chile bernama Huachipato. Jadi saat mereka menghadapi Belgia dengan De Bruyne dan Lukaku, kebobolan 3 gol. Sekarang pertandingan berikutnya melawan Inggris yang tersingkir di babak grup piala sebelumnya. Jadi mereka bermain habis-habisan. Lingard. Jesse Lingard cross for Sterling. And now it's in. Same play. Off to see shot deflected. Di akhir, Panama mendapat gol hiburan, berakhir 6-1. Mereka menderita kekalahan terbesar di Piala Dunia itu, sungguh memalukan. Sekarang mereka sudah tersingkir dan harus menghadapi Tunisia yang juga tersingkir. Lalu Panama mencetak gol pertama, tapi kemudian kebobolan dan kalah lagi. Dalam 3 pertandingan, Panama hanya mencetak 2 gol dan kebobolan 11, selisih gol negatif 9.
Sekarang setelah begitu banyak tim buruk, akhirnya kita sampai di Piala Dunia 2022. Dan jika ada tim yang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, itu adalah tim tuan rumah. Qatar tidak ingin tampil buruk di rumah dan sangat mempersiapkan turnamen ini. Mereka adalah juara Piala Asia 2019 dan bermain di Copa America 2019 sebagai tamu. Setelah itu, di 2021 mereka finish di posisi ketiga di Piala Arab FIFA dan mencapai semifinal Piala Emas CONCACAF. Mereka tampil sangat baik dan ingin bersinar di negara mereka sendiri. Jadi ketika Piala Dunia akhirnya tiba, mereka diundi di grup bersama Ekuador, Senegal, dan Belanda. Tim tuan rumah percaya diri. Tapi kemudian melawan Ekuador di pertandingan pembuka, mereka kebobolan gol dari penalti di menit pertama dan satu lagi di babak pertama. 2-0. Qatar bahkan tidak bisa melakukan satu tembakan pun tepat sasaran. Kualifikasi akan ditentukan di pertandingan berikutnya melawan Senegal. Jadi mereka bermain habis-habisan. Tapi DI mencetak gol di babak pertama dan Dadu di babak kedua. Lalu tim tuan rumah mencetak satu gol balasan, tapi Senegal mencetak gol lagi, 3-1. Qatar resmi tersingkir, dan di pertandingan terakhir melawan Belanda kalah 2-0. Qatar mengakhiri perjalanan Piala Dunia mereka dengan kalah di ketiga pertandingan, hanya mencetak satu gol dan kebobolan 7. Yang terburuk adalah tim tuan rumah. Dan tim lain yang juga kalah di pertandingan adalah Kanada. Mereka kebobolan 7 gol dan hanya mencetak 2, satu lebih banyak dari Qatar. Sungguh kekecewaan bagi mereka. Jadi jika kalian menikmati video ini, tonton juga video lain yang saya unggah. Saya rasa kalian akan menyukainya. Terima kasih dan dah.